Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Parepare? Kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi seputar kota Parepare yang berhasil kami rangkum untuk Anda hari ini. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usutun Hasana. Berikut apa kabar Parepare untuk Anda. Pemirsa, informasi pertama terkait Wakil Wali Kota Parepare, Haji Pangeran Rahim, mengikuti zikir dan doa kebangsaan 76 tahun Indonesia Merdeka secara virtual yang turut diikuti oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim mengikuti zikir dan doa kebangsaan 76 tahun Indonesia Merdeka secara virtual yang bertempat di Rumah Jabatan Wakil Wali Kota pada Minggu 1 Agustus 2021 malam. Zikir dan doa kebangsaan tersebut mengangkat tema bersyukur atas kemerdekaan, berdoa dan berikhtiar untuk mewujudkan Indonesia maju yang turut diikuti Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Zikir kebangsaan tersebut dipimpin oleh Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Kiai Haji Said Agil Husain Al-Munawar. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, buah perjuangan dari para syuhada dan semangat persatuan dan kebersamaan dari seluruh anak bangsa tanpa membedakan suku, agama dan juga golongan. Presiden Joko Widodo juga mengajak semua elemen bangsa untuk bergandengan tangan, merapatkan barisan, bahu-membahu, bersama-sama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kita harus selalu ingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Buah perjuangan dari para syuhada dan semangat persatuan dan kebersamaan dari seluruh anak bangsa tanpa mengenal perbedaan suku, agama, dan juga golongan. Saya percaya semangat kebersamaan dan gotong royong yang diwarisi oleh para pendiri bangsa akan selalu melekat dalam jiwa kita, laksana api yang menyala-nyala, terutama di saat bangsa dan negara kita menghadapi ujian dan tantangan. Saat ini negara kita sedang menghadapi ujian yang sangat berat, yaitu pandemi COVID-19. Karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergandengan tangan, merapatkan barisan, bahu-membahu melakukan ikhtiar lahir maupun batin, bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Melalui zikir dan doa kebangsaan ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bangsa dan negara Indonesia terbebas dari pandemi COVID-19 serta memohon kepadanya agar diberi cahaya terang untuk melanjutkan perjalanan menuju Indonesia maju. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Informasi selanjutnya pemirsa, dikhawatirkan menimbulkan kecelakaan yang berakibat fatal. Sejumlah jalan yang berlubang di sepanjang Jalan Andi Mapatola ditambal aparat kepolisian. Aparat kepolisian di Polres Parepare turun ke jalan. Mereka berinisiatif menambal jalan berlubang yang dijumpai di sepanjang Jalan Mapatola, Kota Parepare. Kondisi jalan yang berlubang cukup parah, dinilai berpotensi memicu terjadinya kecelakaan, khususnya bagi pengguna jalan roda 2. Dengan menggunakan peralatan manual, petugas mengambil urukan tanah, lalu menimbunnya ke lubang-lubang jalan yang dianggap berpotensi menimbulkan kerawanan. Kita lihat sendiri di depan Polres kita, lubangnya besar-besar. Jadi kemarin saya berusaha untuk menutupi lubang. Apalagi kan di Al-Quran sudah dijelaskan, walaupun hanya duri dalam yang kita lewati kalau kita tidak singkirkan. Tapi ini kalau orang meninggal kasihan, terjadi kecelakaan. Sampai ini makanya saya dengan Pak Kadir ini sudah lakukan ini. Saya meminta supaya kita timbullah sebagai amal ibadah kita di sini. Kita berbuat ini bukan pribadi saya, tapi institusi atas nama pimpinan. Jadi kita menimbun ini supaya tidak terjadi kecelakaan yang ada di depan Polres. Erwin,
TV Peduli mengabarkan. Kodim 1405 Parepare menggelar vaksinasi COVID-19 tahap kedua yang diikuti oleh 642 orang masyarakat yang telah divaksin tahap pertama dan mendapatkan jatah tahap kedua hari ini. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang berlangsung di lapangan Makodim 1405 Parepare. Program vaksinasi COVID-19 terus bergulir sebagai bagian dari program vaksinasi. Kodim 1405 Parepare turut dan menyukseskan program tersebut dengan melakukan vaksinasi COVID-19 tahap kedua yang diikuti oleh 642 orang masyarakat yang sudah divaksin tahap pertama dan mendapatkan jatah tahap kedua hari ini. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang berlangsung di lapangan Makodim 1405 Parepare yang bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung Kota Parepare pada Senin 2 Agustus 2021. Melalui Humas Kodim Parepare, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang berlangsung di Makodim 1405 Parepare sudah menjadi kewajiban bagi anggota TNI dan Ramil dan Babinsa untuk mendukung pemerintah melaksanakan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat sebagai komitmen dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di kota Parepare. Vaksinasi tahap kedua ini dilakukan menyesuaikan tanggal dari vaksinasi pertama, di mana vaksin dosis kedua Sinovac ini harus berjarak 3 minggu sampai selanjutnya melaksanakan vaksin kedua. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Untuk memberikan efek jera karena kedapatan melanggar protokol kesehatan, sekelompok pemuda terpaksa harus push up setelah dijatuhi sanksi oleh Satgas COVID-19 yang berpatroli. Operasi justisi penegakan protokol kesehatan terus dilakukan tim Satgas COVID-19 Kota Parepare. Seperti yang dilaksanakan pada Sabtu malam lalu, sejumlah pemuda terciduk abai dengan penerapan protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Selain sanksi sosial dan denda administrasi yang diberikan petugas, sanksi sosial berupa push up juga diberikan sebagai efek jera agar para pelanggar ini tidak lagi mengabaikan protokol kesehatan. Kami berikan sanksi sosial berupa push up, yaitu sebagai bentuk efek jera dan bentuk edukasi kami agar mereka lebih taat dalam memakai masker jika keluar dari rumah untuk beraktivitas itu keluar rumah. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pembangunan PAUD Tahfiz Wanita Islam Parepare dimulai di kawasan Pondok Indah Soreang Kota Parepare. Di PAUD ini nantinya peserta didik difokuskan untuk menghafal Al-Quran 30 juz dan juga materi tambahan Islam terpadu. Pendidikan anak usia dini atau PAUD Wanita Islam Kota Parepare kini mulai dibangun. Pengurus daerah Kota Parepare serta pengurus wilayah Sulawesi Selatan Wanita Islam meletakkan batu pertama pada pembangunan gedung PAUD berbasis Islam terpadu itu di kawasan Pondok Indah Soreang Kota Parepare. Ketua Umum Pengurus Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Syamsud Duha Saleh MAG mengatakan, pembangunan tersebut adalah peristiwa bersejarah karena menjadi PAUD wanita Islam pertama yang ada di Sulawesi Selatan. Sekolah tersebut diharapkannya agar terus berkelanjutan serta mencetak generasi yang cerdas, beriman dan bertakwa. Nanti akan ada semacam pendidikan menghafal. Jadi mulai dari anak-anak itu masuk, ditarget pada saat dia selesai, nanti dia sudah selesai menghafal 30. Dan kita harapkan nanti anak-anak ini betul-betul sudah mengenal dasar-dasar ajaran Islam, biar lebih memudahkan nanti pada saat dia memasuki sekolah di pendidikan dasar. Dipadukan, jadi tetap kita ajarkan materi pelajaran kepaudan, tetapi juga diberikan materi tambahan seperti hafalan, pengenalan ajaran-ajaran Islam dasar, karena memang itu judulnya kita punya, jadi Islam terpadu. Tetap ada ditambahkan PAUD seperti biasa. Cuma yang menonjol juga adalah bagaimana anak-anak itu bisa menghafal. Sedangkan Ketua Pengurus Daerah Wanita Islam Kota Parepare Dr. Nur Hayati Ali MHU mengatakan, setelah pembangunan gedung 3 lantai tersebut selesai, nantinya peserta didik difokuskan untuk menghafal Al-Quran 30 juz dan juga materi tambahan Islam terpadu sebelum memasuki sekolah dasar. Bukan harapan kami sebagai pengurus wilayah,
supaya pembangunan ini bisa berlanjut dan berkesinambungan, karena niat dan memang tujuan wanita Islam itu adalah ingin membangun masyarakat adil dan makmur. Balira tuntui batul warakun kapur. Dan dengan adanya pembangunan PAUD pendidikan anak usia dini ini, kami ingin mendidik anak-anak cerdas, ya, generasi yang akan datang supaya bisa menjadi bibit-bibitnya Habibie, karena kota Parepare adalah kota Habibie. Maka wanita Islam bercita-cita bagaimana mencetak kader-kader yang tangguh, beriman dan bertakwa, agar kota Parepare sebagai kota, ya, Habibie dan Ainun itu menjadi kota Aldatun Thayyibatun Kapur. Nur Hayati menargetkan PAUD tersebut bakal selesai pada 31 Desember mendatang. Pihaknya akan membentuk panitia pendaftaran, kemudian membuka kelas belajar. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, Kampus 5 Universitas Negeri Makassar Kota Parepare kini mulai dibangun di areal seluas 3.200 meter persegi. Konsepnya akan sama persis seperti Menara Pinisi Makassar yang telah menjadi ciri khas UNM. Pembangunan gedung serbaguna Kampus 5 UNM Parepare resmi dimulai. Hal itu ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Rektor UNM, Profesor Hussein Syam pada Sabtu 31 Juli 2021. Untuk desain gedungnya sendiri, Rektor 2 periode itu menjelaskan, konsepnya menyerupai bangunan gedung Menara Pinisi Makassar karena Pinisi sudah menjadi ciri khas UNM. Gedung baru Kampus 5 UNM Parepare dibangun di atas area 3.200 meter persegi, dirancang berlantai 4. Hussein mengatakan, pada peletakan batu pertama itu, ia menghadirkan semua unsur pimpinan. Hal itu merupakan bentuk dukungan atas pembangunan gedung baru sebagai tanggung jawab bersama. Makassar kan sudah ada Pinisi, sekarang kita membangun lagi di sini untuk memberi layanan terbaik bagi mahasiswa. Bahwa nanti kemudian itu menjadi salah satu ikon di Parepare, ya alhamdulillah. Tidak menjadi ikon pun bukan soal bagi kita. Intinya kita hadirkan bangunan serbaguna ini untuk melayani seluruh mahasiswa dan sivitas akademika yang ada di Kampus 5 Parepare. Sehingga harapan kita kualitas yang ada di Makassar itu kita harus katakan sama yang ada di Parepare layanannya. Perlu diketahui bahwa gedung tersebut ditargetkan akan rampung pada 31 Desember mendatang. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, aplikasi Mona Lisa resmi di-launching oleh pemerintah Kota Parepare melalui unit kerja pengadaan barang jasa. Aplikasi Mona Lisa ini sendiri merupakan sebuah aplikasi sistem monitoring laporan keuangan dan evaluasi kinerja daerah yang dipergunakan oleh PPK dalam melakukan evaluasi kinerja. Pemerintah Kota Parepare melalui unit kerja pengadaan barang jasa atau UKPB melaunching aplikasi sistem monitoring, laporan keuangan dan evaluasi kinerja daerah atau Mona Lisa. Kegiatan ini diikuti sejumlah PPK pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Parepare yang digelar di KVN Resto Gazas pada Sabtu 31 Juli 2021 yang lalu. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Andi Ardian Ashraq mengatakan, aplikasi sistem monitoring laporan keuangan dan evaluasi kinerja daerah atau Mona Lisa merupakan suatu aplikasi yang dipergunakan oleh PPK dalam melakukan penilaian kinerja penyedia yang telah melaksanakan pekerjaannya. Mona Lisa juga merupakan salah satu indikator penilaian monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di tahun 2021. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim mengapresiasi atas hadirnya aplikasi Mona Lisa yang merupakan suatu inovasi sistem informasi terkait monitoring laporan keuangan dan evaluasi kinerja daerah. Hadirnya aplikasi Mona Lisa adalah merupakan sebuah inovasi sistem informasi terkait monitoring, laporan keuangan, dan evaluasi kinerja penyedia yang dibangun untuk mendukung visi dan misi pemerintah Kota Parepare, khususnya dalam mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa yang efisien, efektif, transparan, bersaing, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Untuk itu, saya selaku Wakil Wali Kota Parepare sangat mendukung hadirnya aplikasi ini dalam menunjang proses pembangunan
di Kota Parepare. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.